Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah cerita penuh hikmah yang sangat menyentuh. Seorang pria bule asal Swedia mendapatkan hidayah dari Allah, mengurungkan niat mengakhiri hidupnya, dan akhirnya memeluk Islam. Semua itu bermula dari sebuah kejadian tak terduga saat ia tertidur di sebuah masjid. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Dukungan kalian sangat berarti agar cerita-cerita inspiratif seperti ini bisa terus kami bagikan. Kalau sudah, ayo kita saksikan kisah selengkapnya. Nonton sampai habis ya. Jangan lupa juga like-nya dan subscribe. Namanya Rick Johansson, seorang pria asal Swedia yang sudah beberapa tahun terakhir tinggal di Indonesia. Awalnya ia datang untuk bekerja, tertarik dengan alam tropis dan keramahan orang-orangnya, namun seiring waktu, hidup yang ia jalani justru terasa semakin sunyi. Di sebuah kamar kontrakan sederhana di pinggiran kota, Rick duduk termenung di tepi ranjang, matanya kosong, menatap lantai tanpa benar-benar melihat apapun. "Aku tidak tahu lagi harus kemana," gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari ibunya di Swedia, menanyakan kabarnya. Rick membaca pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel kembali tanpa membalas. "Maaf, Ibu," Rick bahkan tidak tahu harus menjelaskan apa, katanya lirih. Sejak kecil, Rick dibesarkan tanpa mengenal agama. Hidupnya diwarnai kebebasan, tapi juga kehampaan. Ketika dewasa, tekanan hidup datang bertubi-tubi. Jauh dari keluarga, pekerjaan yang tidak berjalan sesuai harapan, dan rasa sepi yang terus menumpuk membuat hatinya lelah. Ia berdiri, berjalan ke jendela, lalu menarik napas panjang. "Kenapa hidup terasa seberat ini?" ucapnya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara kendaraan dari kejauhan dan angin yang pelan menyentuh tirai jendela. Malam sebelumnya, Rick hampir tidak bisa tidur. Pikirannya penuh, dadanya sesak, dan ketenangan terasa seperti sesuatu yang mustahil ia dapatkan. "Aku hanya ingin semuanya berhenti. Aku hanya ingin tenang," katanya sambil memejamkan mata. Hari itu, matahari Indonesia bersinar cerah, kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Rick tidak tahu bahwa langkah yang akan ia ambil hari itu justru akan membawanya pada jalan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, Indonesia bukan hanya akan menjadi tempat tinggalnya, tetapi juga tempat di mana hidupnya perlahan menemukan makna baru. Pagi itu, Rick Johansson berdiri lama di depan pintu kontrakannya, tangannya sempat menyentuh gagang pintu, lalu berhenti. Dadanya terasa berat, seolah ada beban besar yang menekannya dari dalam. "Apa gunanya terus bertahan kalau rasanya seperti ini setiap hari?" ucapnya pelan. Ia menoleh ke arah kamar yang sempit itu sekali lagi. Tempat yang seharusnya memberi rasa aman, justru terasa seperti ruang yang menampung semua kegelisahannya. Tanpa membawa banyak barang, Rick akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar. Udara pagi Indonesia menyentuh wajahnya, suara burung, pedagang yang mulai membuka lapak, dan motor yang berlalu lalang terdengar jelas. Dunia tetap berjalan seperti biasa, seolah tidak peduli dengan kekacauan yang ada di dalam hatinya. "Aneh ya, semua orang terlihat punya tujuan," katanya dalam hati. Rick berjalan menyusuri trotoar tanpa arah yang jelas. Langkahnya pelan, kepalanya tertunduk. Di pikirannya, hanya ada 1 jam yang terus ia perhatikan, waktu yang menurutnya akan menjadi akhir dari semua kegelisahan. "Aku capek, aku benar-benar capek," gumamnya. Sesekali ia berhenti, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan langkahnya lagi. Tidak ada air mata, hanya perasaan kosong yang membuat segalanya terasa hambar. Di tengah keramaian kota Indonesia yang hangat dan hidup, Rick justru merasa sendirian. Ia tidak tahu bahwa beberapa langkah ke depan, sebuah pertemuan sederhana akan mengubah arah hidupnya. Dan tanpa ia sadari, keputusan keluar rumah pagi itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang sama sekali berbeda. Langkah Rick semakin melambat ketika ia memasuki sebuah jalan kecil di kawasan kota. Tidak seramai jalan utama, tetapi cukup ramai dengan orang-orang yang lalu lalang. Ada pedagang kecil, anak-anak yang berjalan ke sekolah, dan beberapa orang dewasa yang saling menyapa dengan senyum. Rick berhenti di dekat sebuah warung. Ia menunduk, menatap tanah, pikirannya masih penuh.
Kenapa aku merasa asing di tengah banyak orang? Bisiknya pelan. Saat itulah sebuah suara lembut menyapanya. Mas, kelihatannya capek sekali. Tidak apa-apa. Rick mengangkat kepala. Di depannya berdiri seorang pria muslim paruh baya, berpakaian sederhana, wajahnya tenang dengan senyum tulus. Pria itu membawa tas kecil dan baru saja keluar dari sebuah gang. Aku baik-baik saja, jawab Rick terbata. Meski jelas raut wajahnya berkata sebaliknya. Pria itu tidak langsung pergi. Ia berdiri di samping Rick, menjaga jarak, seolah tidak ingin membuatnya tidak nyaman. Kalau tidak keberatan, saya boleh duduk sebentar, tanyanya sambil menunjuk bangku kayu di depan warung. Rick mengangguk pelan. Mereka duduk berdampingan dalam diam beberapa saat. Aneh rasanya, Rick tidak merasa terganggu. Justru keheningan itu terasa lebih tenang dari biasanya. Nama saya Ahmad, kata pria itu akhirnya. Mas sendiri siapa? Rick, jawabnya singkat. Saya dari Swedia. Oh, jauh sekali, ujar Ahmad sambil tersenyum. Sudah lama di Indonesia. Beberapa tahun, kata Rick, tapi rasanya seperti tidak benar-benar tinggal dimanapun. Ahmad menoleh, menatap Rick dengan penuh perhatian, bukan tatapan menghakimi. Kadang memang begitu, katanya pelan. Hidup bisa terasa berat, apalagi jauh dari keluarga. Kalimat itu membuat dada Rick terasa sesak. Ia terdiam cukup lama, lalu tanpa sadar berkata, saya sudah sangat lelah. Ahmad tidak memotong pembicaraan, ia membiarkan Rick bicara dengan ritmenya sendiri. Ada hari di mana saya merasa tidak punya tujuan lagi, lanjut Rick dengan suara bergetar, seolah apapun yang saya lakukan tetap kosong. Ahmad menarik napas pelan. Terima kasih sudah jujur, katanya. Tidak semua orang berani mengakui perasaan seperti itu. Rick menatap lurus ke depan, lalu berkata dengan nada datar. Saya bahkan sudah menentukan waktu untuk mengakhiri semuanya hari ini. Ahmad terkejut, namun ia tetap tenang. Tidak ada panik di wajahnya, hanya kepedulian yang dalam. Mas Rick, ucapnya lembut, kalau boleh, jangan lakukan apapun sendirian hari ini. Rick menoleh, menatap Ahmad. Untuk pertama kalinya pagi itu, ia merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkannya. Dan disitulah, di sebuah bangku kayu sederhana di Indonesia, dua orang yang berasal dari latar belakang sangat berbeda dipertemukan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pertemuan singkat itu, tanpa Rick sadari, adalah titik balik awal dalam hidupnya. Suasana di bangku kayu itu kembali hening, namun kali ini, keheningan terasa berbeda. Bukan canggung, melainkan seperti memberi ruang bagi hati untuk bicara. Ahmad memecah diam dengan suara pelan. Mas Rick, kalau boleh tahu, apa yang membuat Mas sampai merasa sejauh itu dari harapan? Rick menelan ludah, ia tidak langsung menjawab, matanya menatap ke arah jalan, melihat orang-orang berlalu lalang. Saya sudah mencoba banyak hal, katanya akhirnya. Pindah negara, ganti pekerjaan, mencari kesibukan, tapi setiap malam, saya tetap merasa kosong. Ahmad mengangguk pelan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Di Swedia, saya pikir hidup saya akan baik-baik saja kalau saya pergi jauh, lanjut Rick. Tapi ternyata, kemanapun saya pergi, perasaan itu ikut. Ia menghela napas panjang. Saya lelah berpura-pura kuat. Ahmad mencondongkan badan sedikit, tetap menjaga sikapnya agar tidak menekan. Mas Rick, katanya lembut, kadang yang lelah itu bukan tubuh kita, tapi hati. Kalimat itu membuat Rick terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahannya. Saya bahkan sudah menentukan jam, ucapnya lirih, jam 12 siang ini. Ahmad menarik napas dalam-dalam. Terima kasih sudah mempercayai saya dengan cerita ini, katanya. Itu bukan hal yang mudah. Rick menoleh, suaranya sedikit bergetar. Kenapa Bapak tidak marah atau menghakimi saya? Ahmad tersenyum tipis. Karena setiap orang punya luka, dan luka tidak perlu dihakimi, tapi didengarkan. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi menghantam hati Rick dengan kuat. Mas Rick, lanjut Ahmad, saya tidak tahu semua jawaban atas hidup Mas. Tapi saya percaya, selama seseorang masih bisa bicara dan didengarkan, masih ada harapan. Rick menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dengan pikirannya sendiri. Ahmad kemudian berkata dengan nada penuh kehati-hatian, kalau Mas tidak keberatan, sebelum jam itu tiba, maukah Mas ikut saya sebentar, hanya singgah, menenangkan diri. Rick terdiam cukup lama, pikirannya berkecamuk. Ia menatap wajah Ahmad,
Melihat ketulusan yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. "Kemana?" tanya Erik pelan. Ahmad tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih hangat. "Ke tempat yang tenang, ke masjid." Erik tidak langsung menjawab, namun di dalam hatinya, untuk pertama kalinya pagi itu, muncul keraguan terhadap keputusan yang sebelumnya ia anggap sudah final. Dan keraguan itulah yang perlahan membuka celah bagi harapan. Erik masih terdiam setelah mendengar kata itu. Masjid, sebuah tempat yang selama ini hanya ia kenal dari kejauhan. Bangunan yang sering ia lewati di Indonesia, namun tak pernah benar-benar ia fahami. "Masjid," ulang Erik pelan, "saya bukan Muslim." Ahmad mengangguk, seolah sudah menduga jawaban itu. "Tidak apa-apa," katanya tenang, "saya tidak mengajak Mas untuk berubah hari ini, saya hanya mengajak Mas untuk singgah." Erik menatap Ahmad, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. "Untuk apa?" tanyanya. "Untuk duduk sebentar," jawab Ahmad jujur, "untuk menenangkan diri, tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan." Erik menghela napas, di dalam kepalanya, pikirannya saling bertabrakan, satu sisi ingin menolak, sisi lain merasa terlalu lelah untuk berjalan sendirian. "Saya tidak tahu apa-apa tentang masjid," kata Erik ragu. Ahmad tersenyum tipis. "Masjid itu rumah bagi siapa saja yang ingin menenangkan hati, bahkan kalau hanya duduk dan diam." Kalimat itu membuat Erik teringat sesuatu. Sudah lama sekali ia tidak benar-benar merasa tenang, tidurnya selalu gelisah, pikirannya tak pernah berhenti. "Kalau Mas merasa tidak nyaman," lanjut Ahmad, "kita bisa langsung pergi, saya janji." Erik menunduk, lalu mengangguk pelan. "Baiklah," katanya lirih, "sebentar saja." Wajah Ahmad terlihat lega, tapi ia tidak berlebihan. "Terima kasih," ucapnya, "masjidnya tidak jauh dari sini." Mereka pun berjalan berdampingan, tidak banyak percakapan di antara mereka, namun langkah Erik terasa sedikit lebih ringan. Di sepanjang jalan, Erik memperhatikan lingkungan sekitar, rumah-rumah sederhana, suara anak-anak, dan sapaan ramah dari orang-orang yang lewat. "Orang-orang di sini terlihat tenang," kata Erik tiba-tiba. Ahmad tersenyum, "Mungkin karena mereka punya tempat untuk kembali." Tak lama kemudian, sebuah bangunan masjid terlihat di depan mereka. Tidak besar, namun bersih dan tenang. Erik berhenti sejenak di depan gerbang, menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Aneh," gumamnya, "saya tidak merasa takut." Ahmad menoleh padanya. "Kadang hati kita tahu kemana harus melangkah, meski pikiran belum mengerti." Erik mengangguk pelan, ia melangkah masuk, tanpa sadar bahwa keputusan kecil itu akan menjadi salah satu titik terpenting dalam hidupnya. Begitu melewati gerbang masjid, langkah Erik spontan melambat. Suasana di dalam terasa sangat berbeda dari hiruk-pikuk jalanan yang baru saja mereka tinggalkan. Udara terasa lebih sejuk, bukan hanya di kulit, tapi juga di dada. Erik berhenti di halaman masjid. "Saya, sebaiknya di mana?" tanyanya pelan, terlihat canggung. Ahmad tidak langsung mengajaknya masuk. Ia menunjuk ke arah teras masjid. "Mas bisa duduk di sini saja, tidak perlu masuk kalau belum nyaman." Erik mengangguk. Ia duduk di lantai teras yang bersih, menyandarkan punggungnya ke tiang. Tangannya bertumpu di lutut, bahunya sedikit merosot, seolah beban yang ia bawa mulai terasa. "Saya tidak tahu kenapa," kata Erik pelan, "tapi tempat ini terasa sunyi dengan cara yang baik." Ahmad tersenyum. Masjid memang dibuat untuk itu, untuk menenangkan. Dari dalam masjid, terdengar suara lembut seseorang menyampaikan tausiah. Tidak keras, tidak memaksa. Erik tidak memahami isinya sepenuhnya, namun nada suaranya membuat hatinya terasa lebih pelan. Tak lama kemudian, lantunan ayat Al-Quran mulai terdengar. Suaranya mengalun, teratur, dan menenangkan. Erik memejamkan mata tanpa sadar. "Aneh," gumamnya, "saya tidak mengerti artinya, tapi rasanya seperti dipeluk." Ahmad menoleh ke arahnya, lalu kembali menunduk, membiarkan Erik menikmati momen itu tanpa gangguan. Erik menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya tidak terasa sesak. Pikirannya yang biasanya berisik, kini perlahan mereda. "Saya biasanya tidak bisa diam," kata Erik lirih, "kepala saya selalu penuh." Ahmad menjawab dengan suara sangat pelan. "Kadang hati hanya butuh didengarkan." Erik tidak menjawab, matanya tetap terpejam. Lantunan ayat suci itu terus mengalir, seperti air yang menenangkan luka yang tidak terlihat. Kepalanya perlahan terasa berat, tubuhnya yang sejak tadi tegang mulai mengendur.
Tanpa ia sadari, rasa kantuk yang selama ini sulit datang, kini muncul begitu saja. Dan di teras masjid sederhana di Indonesia itu, Rick Johansson mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, rasa aman. Lantunan ayat Al-Quran terus terdengar, mengalir lembut dari dalam masjid. Suaranya tidak terburu-buru, seolah memberi waktu bagi siapapun yang mendengarnya untuk bernapas dan menenangkan diri. Rick masih duduk di teras, matanya terpejam, wajahnya terlihat lebih rileks dibandingkan saat pertama kali datang. Di sekelilingnya, suasana masjid begitu sederhana, beberapa jamaah duduk bersila, ada yang membaca Al-Quran dengan suara pelan, ada pula yang hanya diam dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang memperhatikan Rick secara berlebihan, tidak ada tatapan aneh yang membuatnya canggung. Mereka membiarkanku di sini, bisik Rick dalam hati, tanpa pertanyaan, tanpa tuntutan. Angin sepoi-sepoi berhembus pelan, membawa aroma bersih dari dalam masjid. Rick membuka matanya perlahan dan menatap sekeliling. Ada ketenangan yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ahmad duduk tidak jauh darinya. Sesekali ia menoleh, memastikan Rick baik-baik saja, lalu kembali fokus mendengarkan. Rick berbisik pelan, "Pak Ahmad." "Iya, Mas," jawab Ahmad lembut. "Kenapa tempat ini terasa berbeda?" tanya Rick, "padahal saya hanya duduk dan mendengar." Ahmad tersenyum kecil. "Karena di sini, orang-orang datang bukan untuk dinilai, mereka datang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menenangkan hati." Rick terdiam, kata Tuhan terasa asing di telinganya, tapi anehnya tidak membuatnya menolak. Lantunan ayat suci semakin pelan, semakin dalam. Rick menyandarkan kepalanya ke tiang masjid, napasnya teratur, bahunya tidak lagi tegang, pikirannya yang tadi penuh kegaduhan kini seperti ruang kosong yang tenang. "Sudah lama sekali aku tidak merasa seperti ini," gumamnya hampir tak terdengar. Kelopak matanya terasa berat, ia mencoba melawannya sebentar, namun tubuhnya seperti meminta untuk beristirahat. Suara Al-Quran itu menjadi latar yang menenangkan, seperti ayunan lembut yang membawa hatinya menjauh dari kegelisahan. Tanpa ia sadari, kepalanya sedikit menunduk, napasnya semakin pelan dan teratur. Di tempat yang sama sekali tidak pernah ia rencanakan, Rick Johansson perlahan terlelap. Dan di masjid sederhana itu, di sebuah sudut kecil teras, ketenangan yang selama ini ia cari akhirnya menghampirinya dengan cara yang tak terduga. Rick terlelap di teras masjid, duduk bersandar pada tiang, dengan suara lantunan ayat Al-Quran sebagai bantalnya. Tubuhnya yang semula tegang kini terasa ringan, napasnya tenang, seolah semua beban yang menekan hatinya perlahan-lahan menguap. Ahmad tetap duduk di dekatnya, tak ingin mengganggu, hanya sesekali menoleh untuk memastikan Rick aman. Ia tersenyum kecil, melihat perubahan yang begitu halus namun nyata. Di dunia luar, waktu terus berjalan, matahari naik semakin tinggi, dan beberapa orang mulai menunaikan syalat siang. Tapi bagi Rick, jam dan waktu seakan berhenti. Ia terlelap begitu pulas hingga tidak menyadari waktu. Detik demi detik berlalu, pikirannya kosong dari kegelisahan, hanya diisi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rick bermimpi singkat, bukan mimpi yang menyeramkan, melainkan seperti ingatan samar tentang ketenangan dan kedamaian yang ia rindukan sepanjang hidup. Rasa kantuk yang biasanya mustahil hadir, kini datang begitu alami, menenangkan hatinya. Ahmad menatap jam tangannya perlahan, sudah lewat dari jam 12 siang waktu yang semula direncanakan Rick untuk melakukan sesuatu yang berat. Ia tersenyum lega, namun tetap menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, Rick mulai bergeser sedikit. Tubuhnya bergerak tanpa sadar. Napasnya masih berat di awal, namun perlahan kembali normal. Ia membuka mata dan menatap sekeliling dengan pandangan kosong sejenak, mencoba mencerna di mana ia berada. "Pak, ini, saya, di mana?" Suaranya bergetar, sedikit bingung. Ahmad duduk di sampingnya, tenang. "Mas Rick, ini masjid," jawabnya lembut. "Kau duduk sebentar di sini." Dan ternyata tertidur cukup lama. Rick menatap Ahmad. Rasa bingung dan lega bercampur di wajahnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh, tidak ada rasa sakit, tidak ada beban berat, hanya ketenangan yang belum pernah ia rasakan. "Masjid," gumam Rick pelan, mencoba mengulang kata itu di pikirannya. Saya merasa tenang." Ahmad tersenyum dan menepuk bahu Rick dengan ringan. "Kadang, ketenangan datang dari tempat yang tak kita duga," katanya. "Dan kadang,
Tuhan menolong kita lewat hal-hal yang sederhana. Rick menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa hidupnya tidak lagi berada di ujung jalan yang gelap. Detik itu menjadi titik balik. Meski awalnya ia hanya datang untuk menenangkan diri, ketiduran tanpa sadar di masjid itu membuatnya sadar bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari rasa putus asa. Dan tanpa ia sadari, pengalaman singkat ini mulai membuka pintu hati Rick untuk sesuatu yang selama ini asing baginya, namun kini terasa hangat dan mengundang. Rick Johansen membuka matanya perlahan, merasakan cahaya matahari menembus celah jendela masjid. Kepala dan tubuhnya terasa segar, jauh berbeda dari rasa lelah dan gelisah yang selama ini menghantuinya. Ia menatap sekeliling, mencoba memahami tempat yang baru saja membuatnya terlelap. Masjid sederhana di tengah kota Indonesia. Masjid, gumam Rick, masih terdengar heran. Saya merasa damai, padahal saya tidak pernah di sini sebelumnya. Ahmad duduk di sampingnya, tersenyum hangat. Kadang hati kita hanya butuh berhenti sejenak, Mas Rick, katanya. Bukan untuk lari dari masalah, tapi untuk menemukan jalan yang benar-benar menenangkan. Rick menghela napas panjang, mencoba mencerna kata-kata itu. Perlahan, satu perasaan baru muncul di dalam dirinya, rasa aman. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia menatap Ahmad, matanya berkaca-kaca. Pak, sepertinya, saya tidak ingin melakukan itu lagi, ucap Rick dengan suara lirih, menahan getaran emosinya. Yang saya pikirkan sebelumnya, rasanya tidak lagi penting. Ahmad mengangguk, tetapi tetap tenang, memberi ruang bagi Rick untuk berbicara. Itu bagus, Mas Rick. Kadang kita hanya perlu sebuah momen, sebuah pengalaman, untuk menyadari betapa berharganya hidup. Rick menunduk, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, senyum itu terasa tulus, bukan hanya refleksi kosong dari rutinitas hidup. Aneh, saya merasa bisa bernapas lega, kata Rick pelan. Saya bisa tidur malam ini, dan rasanya hati saya lebih ringan. Ahmad tersenyum. Masjid ini bukan sekadar bangunan, Mas Rick. Ini tempat untuk menenangkan hati, mendengar diri sendiri, dan menemukan kedamaian. Kadang kedamaian itu yang membuat kita melihat hidup dengan cara berbeda. Rick menatap lantai masjid dengan rasa syukur yang sulit ia jelaskan. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ada harapan, tidak ada tekanan, tidak ada rasa terpaksa, hanya ketenangan yang menuntunnya untuk memikirkan hidup dengan cara yang lebih baik. Pak Ahmad, terima kasih, katanya dengan suara bergetar. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar akhir dari semua rasa gelisah saya, tapi saya merasa, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baik. Ahmad menepuk bahu Rick dengan lembut. Ya, Mas Rick. Kadang hidayah datang melalui hal-hal sederhana. Hari ini, Mas merasakannya sendiri. Rick menunduk lagi, menahan air mata. Perasaan takut dan putus asa yang selama ini menekan hatinya kini mulai memudar. Ia sadar, satu langkah kecil sekadar datang ke masjid dan mendengarkan telah mengubah perspektif hidupnya. Detik itu menjadi momen kesadaran baru. Rick Johansen mulai melihat bahwa hidupnya tidak berakhir di ujung jalan gelap yang ia bayangkan. Masih ada jalan, masih ada ketenangan, dan masih ada kesempatan untuk memulai yang baru. Untuk pertama kalinya sejak lama, Rick tersenyum penuh harapan. Hati yang gelisah kini terbuka sedikit demi sedikit, siap menerima perubahan yang mungkin belum ia mengerti sepenuhnya, tetapi terasa benar. Setelah beberapa saat duduk di masjid, Rick Johansen merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang menenangkan seluruh tubuh dan jiwanya. Ia menatap sekeliling, memperhatikan cahaya yang masuk dari jendela, suara pelan lantunan ayat Al-Quran, dan senyum damai dari beberapa jamaah yang juga hadir. Pak Ahmad, ucapnya pelan, saya merasa berbeda. Rasanya, ada sesuatu yang mengisi kekosongan di hati saya. Ahmad tersenyum hangat. Itulah kedamaian, Mas Rick. Kadang datang perlahan, kadang lewat pengalaman sederhana, tapi rasanya nyata. Rick menarik napas panjang, ia menutup mata sejenak, merasakan detak jantungnya yang tenang dan napas yang teratur. Semua rasa lelah, putus asa, dan tekanan hidup yang ia bawa selama bertahun-tahun seakan menguap. Sejak datang ke masjid ini, katanya, suara bergetar namun penuh kejujuran, saya bisa tidur,
tidak gelisah. Hati saya terasa ringan, damai, dan saya sadar, saya tidak ingin lagi mengakhiri hidup saya. Tidak sekarang, tidak pernah lagi. Ahmad menatapnya penuh haru. Itu keputusan yang baik, Mas Rick. Hidup adalah anugerah, dan setiap detik berharga. Rick tersenyum, matanya berkaca-kaca. Saya ingin memulai hidup baru, saya ingin mencoba memahami agama ini, mencoba hidup dengan ketenangan yang saya rasakan sekarang. Saya ingin menjadi mualaf. Ahmad tersenyum lega dan menepuk bahu Rick lembut. Alhamdulillah, Mas Rick, itu keputusan besar dan mulia. Perjalanan ini baru dimulai, tapi Mas sudah mengambil langkah pertama yang penting. Rick menatap langit-langit masjid, merasakan haru dan syukur yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Semua rasa putus asa dan gelisah yang dulu menekan hatinya kini digantikan dengan harapan, ketenangan, dan rasa ingin memperbaiki diri. Terima kasih, Pak Ahmad, karena telah mendengarkan dan membimbing saya hari ini. Tanpa itu, saya mungkin tidak akan pernah sampai ke sini, kata Rick lirih. Ahmad tersenyum sederhana. Kadang hidayah datang lewat cara yang tak kita duga, Mas Rick. Yang penting adalah hati yang terbuka untuk menerima. Rick menunduk, menahan air mata bahagia. Ia merasa hidupnya baru saja dimulai kembali. Kota yang dulunya terasa asing dan menakutkan kini menjadi tempat di mana ia menemukan harapan, ketenangan, dan arah hidup yang baru. Hari itu, Rick Johansen meninggalkan masjid dengan senyum tulus, hati yang damai, dan tekad untuk memulai perjalanan barunya sebagai seorang mualaf. Sebuah kehidupan yang sebelumnya terasa kosong, kini dipenuhi cahaya dan harapan. Dan disinilah cerita Rick berakhir, bukan sebagai kisah putus asa, tapi sebagai kisah hidayah dan awal baru yang penuh inspirasi.